Halo teman-teman, kembali di konten Nandain apa sih? Kali ini di lanjutannya yaitu ngomongin buku Sapiens. Kita sudah sampai di sini, Scientific Revolution. Ini adegan menarik di film Oppenheimer. Dimana sih Oppenheimer-nya ngelihat ledakan terus Oppenheimer-nya bilang, "Now I become death, the destroyer of worlds." Tentu film Oppenheimer kan diambil dari kisah nyata ya. Cuman yang mungkin lagi in kan film Oppenheimer karena saya pecinta Christopher Nolan. Di sini teman-teman, ke belakang nanti dan ketika kita bahas buku Homo Deus dan juga Nexus, di episode sebelumnya kita ngelihat bagaimana manusia lewat agama percaya bahwa mereka adalah makhluk yang lebih tinggi dan mereka dipercaya untuk mengatur dan merawat alam semesta ini. Tapi pada kenyataannya, tahu kita juga udah lihat kemarin bahwa ya manusia itu basically hewan juga. Kalau kita kemarin kalian nontonin video aku yang tentang Shadows of Forgotten Ancestor, lalu bagaimana agama ini juga ternyata sudah mulai tidak relevan dan tergantikan. Dan kita akan lihat nih bagaimana sains menjadi sesuatu yang berbeda sekali dengan agama, dan sains punya efek samping yang luar biasa, menciptakan eksplorasi dan nanti juga melahirkan kapitalisme dan kolonialisme. Kita pelan-pelan ke sana, teman-teman. Pertama, bagaimana sih sains itu beda sama agama? Basically, argumennya buku ini adalah perbedaan sains sama agama itu adalah sains nggak ngeklaim bahwa kami kebenaran final. Di sini ada contohnya, tapi saya nggak boleh disebut. Jadi ya, kalau agama itu ngasih tahu, hey, ini adalah yang terakhir nih. Setelah itu sesat, gitu kan? Kalau di Kristen kan juga bahkan ada message yang bilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu gitu misalnya. Jadi agama itu ngeklaim kebenaran berhenti di mereka. Nah, sedangkan sains enggak. Sains tuh Charles Darwin nggak bilang, hey, you know what, evolusi itu udah pasti yang paling benar, yang lain pasti salah. Ini nggak, kalau misalnya yang menolak evolusi itu harus dihukum gitu. Enggak, sains tuh justru dasarnya adalah keraguan-raguan. Sains tuh dasarnya adalah kayaknya itu salah deh. Kita coba buktiin yuk. Nah, kayaknya nggak gini deh. Apa iya begitu? Di sana ada apa ya? Sains tuh dasarnya adalah pertanyaan. Sedangkan agama itu dasarnya adalah jawaban. Ini jawabannya udah pasti. Ini nggak mungkin geser. Nah, itu agama. Tapi kalau sains, hey, you know what? Setelah kita teliti, jawaban kita ini. But suatu hari kalau ada metode yang lebih baik atau ada penelitian yang lebih dalam dan bisa membantah ini, ya udah ini nggak berlaku lagi. Jadi suatu hari nanti ketika evolusi terbantahkan ya sama mungkin teori lain, ya udah kita nggak usah percaya evolusi lagi karena evolusi sudah terbantahkan. Nah, itu bedanya sains sama agama. Sayangnya, ya tadi aku bilang bahwa sains itu kan dasarnya adalah eksplorasi. Dan sains ini baca ini ya, science, industry, and military technology intertwine only with the advent of capitalist system and the industrial revolution. Once this relationship was established, however, it quickly transformed the world. Yang mengubah dunia adalah bagaimana sains sama industri dan kapitalisme itu kayak intertwine, gabung jadi satu, lalu melahirkan eksplorasi, melahirkan penemuan-penemuan baru. Ini yang akhirnya membuat dunia itu bergerak dan berubah drastis. Dan perlu diingat teman-teman, yang namanya science exploration itu expensive. Nah, most scientific studies are funded because somebody believes they can attain some political, economic, or religious goal. Semua kemajuan sains, atau setidaknya hampir semua kemajuan sains itu terjadi karena orang tuh pengen
mendapatkan economic value dari situ, pengen mendapatkan pengaruh dari situ, pengen mendapatkan keuntungan dari situ. Aku suka banget contoh yang diberikan sama Rutger Bregman di Humankind, bahwa malaria itu harusnya nggak terjadi. Vaksin malaria itu harusnya nggak terjadi. Karena nggak menguntungkan, vaksin malaria itu tidak menguntungkan buat siapapun. Nggak ada yang diuntungkan dari kita nemuin vaksin malaria. Nggak ada industri yang, nggak ada value ekonominya. Vaksin malaria terjadi karena filantropi. Karena Bill Gates, duitnya banyak banget, terus dia kayak, you know what, ayo kita give back to society. And that's it. Kalau nggak ada Bill Gates yang baik hati, sampai hari ini kita nggak akan punya vaksin malaria. Nah, ini menariknya bahwa ternyata ketika tidak ada keuntungan, ya orang nggak akan menemukan atau discover science-nya. Ini ada contoh bagus nih. Tahun 1940, Amerika Serikat dan Uni Soviet kan perang dingin menghabiskan duit mereka untuk menyelidiki atau mempelajari fisika nuklir. Dan ini duitnya lebih jor-joran daripada underwater arkeologi. Kenapa? Ya simple aja. Nuclear weapon itu lebih bisa menguntungkan mereka dan bisa memenangkan mereka dalam perang daripada kita meneliti bawah laut. Gak ada nih fungsinya meneliti bawah laut tuh, gak ada. Jadi duit sainsnya habisnya kemana? Ya ke nuklir. So, lagi-lagi sains tuh, kalau kalian bilang bahwa sains tuh didorong oleh curiosity manusia, ekonomi itu bahkan seberpengaruh itu sama sains. Kalau nggak ada fungsi ekonominya, kayaknya nggak ada tuh perkembangan dalam sains. Nah, akhirnya setelah sains tuh mengalami kebangkitan, yang terjadi adalah eksplorasi. Orang-orang Eropa akhirnya mengeksplorasi ini. Mulailah ada yang namanya demam pelayaran nih. Jadi orang pada berlayar semua untuk mencari tanaman baru, mencari rempah-rempah. Itulah kenapa kita kedatangan Cornelis de Houtman. Menariknya adalah, kita tahu sebelum Cornelis de Houtman datang ke Indonesia, pedagang India, pedagang Cina, pedagang Arab tuh udah masuk ke Indonesia, ke Nusantara udah masuk mereka. Tapi kan nggak ada yang menjajah kita. Mereka ya simply berdagang aja sama kita. Kenapa Eropa atau Belanda itu sampai menjajah kita? Nah, ini yang berbeda sama penjelajahan Asia. Penjelajahan Eropa itu bersifat penaklukan. Mereka itu ngelihat pulau yang full of alien cultures, take one step on their beaches and immediately declare, I claim this territory for my king. Nah itu, ini yang menarik nih sebenarnya dari penjelajahan bangsa Eropa. Dan ini yang melahirkan kolonialisme. Jadi sains melahirkan eksplorasi, eksplorasi melahirkan kolonialisme. Nah, ini aku mau highlight sesuatu dulu, ini menarik soalnya. Kolonialisme itu kan bertahan lama ya, tapi akhirnya negara-negara itu bisa bersatu, terus negara-negara yang dijajah itu akhirnya bisa bersatu dan bisa mengusir penjajahnya. Ini ada pelajaran dari Algeria. Algeria itu bisa memenangkan perangnya melawan Prancis itu lewat, ini tahun-tahun 54 sampai 62. Mereka itu they were supported by global anti-colonial network, and because they work out how to harness the world's media to their cause, as well as public opinion in France itself. Nah, ini ternyata perjuangan untuk mengalahkan kolonialisme dari dulu sampai sekarang ya sama, yaitu besar-besaran opini publik. Jadi jangan kaget kalau misalnya influencer sekarang tuh masih getol menyuarakan, ayo kita melawan ya, karena emang dari dulu langkah pertama untuk mengentaskan kolonialisme adalah menyadarkan pihak kolonialnya sana bahwa yang mereka lakukan itu salah.
Nah, ini juga kita ngelihat tadi bahwa ada ini ya, ada kolonialisme itu kayak mereka nih orang-orang Eropa datang ke koloninya terus mereka kayak ini alien ini asing nih. Ayo kita klaim supaya mereka menjadi sama seperti kita. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang ya rasis lah. Sekarang itu kita tidak lagi rasis secara kulit atau kita apa sih kayak perawakan. Ini juga sempat kita bahas di episode 3 atau 2 gitu bahwa kita tuh masih mengkotak-kotakan orang kok. Tapi bedanya kita sekarang mengkotakkan orang dari kulturnya. Nah, ini kayaknya kultur barat deh ya, gitu. Menarik kan? Nah, ini ada sesuatu yang menarik sebenarnya bahwa ini aku akan bahasnya setelah ini saja. Oke. Ini akan aku bahas di episode berikutnya aja. Tapi kita udah tahu ya bahwa science itu seperti pedang bermata dua. Ini melahirkan kita pada enlightenment, tapi kita juga dapat dari sains kita juga melahirkan sesuatu yang namanya eksplorasi. Eksplorasi melahirkan kolonialisme. Nah, setelah itu, dan ini sampai ke belakang, aku akan bagi ini jadi 2 bagian lagi, teman-teman. Pertama kita akan ngomongin kapitalisme, dan dari kemarin kita udah ngomongin ya bahwa uang itu ternyata seberarti itu nih. Bahkan sampai uang juga ngontrol sains. Kemana sains kita akan bergerak. Nah, aku akan dedikasikan satu video untuk ngomongin kapitalisme aja. Dan video terakhir nanti yang tentang masa depan, anggaplah prolog untuk buku berikutnya yaitu Homo Deus. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you.